5 calon jamaah haji Bojonegoro batal berangkat ke Tanah Suci. Nenek di Lamongan terjatuh dari atas bus jurusan Bojonegoro Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Penggawaan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Penggawaan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro batal berangkat ke Tanah Suci. Sebabnya 3 calon jamaah haji mengundurkan diri lantaran sakit parah, sementara 2 calon jamaah haji meninggal dunia. Menjelang keberangkatan calon jamaah haji, sebanyak 5 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro batal berangkat ke Tanah Suci. Selain karena sakit keras, sebagian gagal berangkat lantaran meninggal dunia. Calon jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro sendiri terbagi menjadi 5 kloter, meliputi kloter 1, 2, 3, dan kloter 4 yang akan berangkat dari Bojonegoro ke asrama haji pada hari Sabtu 11 Mei 2024 mendatang. Sementara sisanya sebanyak 79 calon jamaah haji yang tergabung kloter 5 akan berangkat bersama dengan Kabupaten Lamongan pada hari Minggu 12 Mei 2024. Saat ini kantor Kementerian Agama setempat melaksanakan sejumlah rangkaian bimbingan, di antaranya diberikan tausiah, serta pembekalan materi selama pelaksanaan haji maupun materi seputar jamaah haji yang belum isi to'ah dan jamaah haji cadangan. Selain itu, para calon jamaah haji juga sudah diberikan bimbingan praktek manasik haji. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafiz mengatakan sebanyak 5 calon jamaah haji yang batal berangkat, 2 diantaranya karena meninggal dunia. Sementara 3 calon jamaah haji lainnya mengundurkan diri lantaran sakit keras. Sementara itu, saat ini untuk persiapan keberangkatan haji Bojonegoro sudah mencapai 80% dan nantinya pihak dari Kemenak akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjelang keberangkatan para calon jamaah haji. Yang mengundurkan diri itu ada 3 karena sakit, sedangkan yang meninggal dunia ada 2 tapi digantikan oleh putranya. Jadi yang mengundurkan diri atau gagal berangkat karena mengundurkan diri ada 3 karena sakit. Nanti untuk data-datanya seperti visa itu mekanismenya diganti atau seperti apa? Karena visanya sebenarnya sudah jadi, maka visanya dibatalkan dulu. Di Jakarta dibatalkan dulu, kemudian setelah dibatalkan baru visa penggantinya itu bisa diusulkan. Perlu diketahui untuk tahun ini ada sebanyak 1.545 calon jamaah haji reguler berhak berangkat tahun ini. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan kenaikan status calon jamaah haji cadangan menjadi reguler. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, sebanyak 1.163 jamaah haji di Kabupaten Tuban mengikuti manasik haji tahap akhir yang digelar oleh kantor Kementerian Agama setempat. Manasik haji ini bertujuan agar jamaah haji dapat memahami dengan baik mulai dari proses hingga pelaksanaan rukun haji. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menggelar manasik haji massal di kawasan Geraha Sandia, Desa Bogorejo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Sebanyak 1.163 jamaah haji asal Tuban diberikan wawasan tentang praktik pelaksanaan umroh dan haji. Agar jamaah haji dapat memahami dengan baik dari proses umroh sebelum haji hingga pelaksanaan ibadah haji, mereka juga diberikan wawasan tentang teori rukun haji dengan melakukan praktik secara langsung. Para jamaah melakukan berbagai praktik rukun haji, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, jumrah akobah, dan tahallul awal. Hingga selanjutnya dilakukan mabit ke Mina, lempar jumroh, tawaf, dan sa'i. Keberangkatan ibadah haji yang sudah ditunggu-tunggu selama lebih sekitar 13 tahun membuat para calon jamaah haji merasa sangat antusias untuk segera berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya seperti yang dirasakan Suryadi, jamaah haji asal Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.
Setelah mengikuti rangkaian manasik haji ini, ia berharap bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam, sehingga menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, bersyukur sekali karena kita sudah nunggu 12 tahun. Hari ini kita dipilih oleh Allah, diundang Allah untuk datang ke Tanah Suci. Pak, itu luar biasa. Ini pendaftaran pertama kapan Pak? Itu Saya tahun berapa? 2011 akhir. Akhir ya, baru bisa berangkat sekarang ya Pak. Harapannya Pak dengan hal ini? Ya, harapannya nanti kita bisa sehat mulai berangkat sampai pelaksanaan hajinya sampai pulang. Kemudian nanti di sana bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tuntunan dan syariat. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, berpesan kepada para calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini agar tetap menjaga kesehatan. Selain itu, setibanya di Tanah Suci, calon jamaah haji diharapkan banyak meminum air putih, lantaran suhu di Arab Saudi saat ini bisa mencapai 50 derajat Celcius. Pesan kami karena di sana jamaah haji berkumpul dengan berjuta-juta jamaah ya seluruh dunia, kami tetap menghimbau agar satu, tetap menjaga kesehatan, yang kedua tetap nanti menjaga persatuan dan kesatuan, artinya jangan sampai nanti jamaah haji terpisah dari regu dan rombongannya, sehingga jamaah haji khususnya yang ada di Kabupaten Tuban nanti tidak akan menemui satu permasalahan di sana. Tetap hati-hati dan tetap jaga kesehatan, itu yang terpenting. Cuaca gimana? Cuaca informasinya 50 derajat, sehingga itu pun kita harapkan nanti jangan sampai jamaah haji dehidrasi, jadi harus minum yang cukup. Sekedar diketahui, calon jamaah haji asal Tuban terbagi menjadi 3 kloter. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 13 Mei 2024 mendatang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, hingga kini belum semua sekolah di Kabupaten Ngawi memiliki guru penggerak. Terkait itu, Bupati mengingatkan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas oleh guru. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini yakni bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Meski begitu, jumlah guru penggerak baik mulai TK, SD maupun SMP di Ngawi baru ada sekitar 180 guru. Terakhir masuk dalam angkatan ke-9. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono usai upacara peringatan Hardiknas di alun-alun Ngawi menjelaskan, untuk implementasi Merdeka Belajar maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para guru penggerak. Sehingga pihaknya mendorong agar semua sekolah, terutama kepala sekolah, dapat menjadi guru penggerak. Diketahui pada Merdeka Belajar ini, pembelajaran tidak hanya pada materi akademis, namun juga ekstrakurikuler yang diberikan ruang untuk dapat menggali bakat dan minat siswa. Sehingga Bupati berharap ke depan seluruh sekolah terdapat guru penggerak. Dengan begitu, dalam pelaksanaan profil Pancasila dapat berjalan optimal. Namun Bupati juga tidak mempermasalahkan jika terdapat kepala sekolah yang usianya di atas 50 tahun dan belum ada guru penggerak. Terpenting, ruh dari pelaksanaan Merdeka Belajar tetap dijalankan secara maksimal. Implementasi Merdeka Belajar, kita senantiasa harus bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para guru penggerak kita. Karena Merdeka Belajar itu dimotori oleh Bapak dan Ibu guru penggerak, dan Ngawi sudah masuk di angkatan 5, 7, 9 kemarin. Ya. Ada sudah banyak, kurang lebih 180-an ya, total guru penggerak. Ya. Nah, harapannya memang semua kepala sekolah itu guru penggerak, supaya untuk profil Pancasilanya itu bisa dijalankan secara optimal. Tapi ketika pun tidak ada masalah juga. Yang penting ruh dari Merdeka Belajar itu bisa dijalankan. Salah satu fasilitasinya bagaimana kita 5 hari kerja ini secara optimal bisa menjalankan kegiatan intra dan ekstrakurikulernya secara baik. Ya, anak-anak diajari untuk kegiatan pendidikan karakter, ya, mulai olahraga, keterampilan, seni budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat anak-anak kita ini kemudian bisa memilih
apa yang menjadi minat bakat dan untuk dikembangkan secara optimal. Harapannya dengan mereka belajar, ya selain dia bisa meningkatkan minat dan bakatnya, itu juga sedikit mereduksi ketergantungan kepada gadget atau handphone dan seterusnya. Bupati menambahkan, Merdeka Belajar sendiri memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dengan harapan peserta didik memahami secara materi dan pendidikan karakter bisa lebih optimal. Diketahui kurikulum Merdeka Belajar sendiri tetap berlanjut hingga saat ini. Pada awal tahun 2024 ini, semua jenjang sekolah diwajibkan menjalankan kurikulum tersebut. Ibta Wahyu, CTV, Ngawi. Nenek di Lamongan terjatuh dari atas bus jurusan Bojonegoro Surabaya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang nenek terjatuh dari atas bus Dalimas jurusan Bojonegoro Surabaya saat hendak turun. Korban mengalami luka berat di kepala hingga nyaris hilang kesadaran. Kejadian ini diduga terjadi akibat korban terburu-buru hendak turun. Seorang nenek yang belum diketahui identitasnya tergeletak di tepi jalur poros Pantura, tepatnya di kawasan Pasar Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Kamis pagi. Korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga nyaris hilang kesadaran lantaran terjatuh dari atas bus Dalimas jurusan Bojonegoro, Surabaya. Belum diketahui penyebab insiden penumpang bus tersebut, namun diduga akibat korban terburu-buru hendak turun lalu terpeleset. Anggota Polsek Sukodadi Lamongan yang menerima informasi langsung datang ke lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke puskesmas setempat. Kenak-Bus Dalimas Dedi Haryadi mengaku sempat menahan korban sebelum terjatuh. Namun ia juga hilang keseimbangan sehingga keduanya jatuh dari atas bus. Dedi menambahkan korban naik dari Gresik dengan tujuan Sukodadi Lamongan. Saat sampai di tujuan dan hendak turun di pasar, insiden tersebut terjadi begitu cepat. Loh Mas, itu tadi itu penumpangnya itu mau turun atau gimana atau apa? Mau turun di pasar. Terus? Dia kan persiapan jalan ke depan, gitu. Nggak tahu kebeleset atau gimana, nggak tahu. Tiba-tiba langsung tahu-tahu jatuh, tak tampani, nggak ngatasi. Iya, terus setelah itu? Saya jatuh, dia ikut saya jatuh. Saya jatuh, dia jatuh. Yang jatuh duluan sampean atau saya dulu? Sampean duluan. Iya. Nah itu tadi naiknya dari mana? Kurang tahu tuh naiknya dari mana. Karena kalau nggak salah dari bibir kalau nggak salah. Naiknya itu? Iya. Selain membawa korban ke puskesmas, petugas kepolisian juga mengamankan bus beserta sopir dan keneknya untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Sementara itu, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang pemuda asal Desa Leran, Kecamatan Kaltidu, yang sebelumnya pada hari Minggu dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo setempat. Di hari ketiga pencarian, tim SAR memperluas jarak pencarian terhadap korban hingga radius 14 km dari tempat kejadian musibah. Nasib pemuda yang hilang dan diduga tenggelam di Sungai Bengawan Solo, kawasan Bendung Gerak Bojonegoro, Minggu 28 April 2024 lalu, hingga kini masih belum diketahui. Hingga Rabu siang, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap pemuda bernama Muhammad Iqbaluddin Romli, warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro tersebut. Pada pencarian sebelumnya, tim SAR gabungan hanya menemukan sepeda kayu milik korban yang karam di Bengawan Solo setempat, tak jauh dari titik awal dilaporkan hilang.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Laila Nuraini mengatakan, hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga radius 14 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Sejauh ini, operasi pencarian terkendala tingginya debit air dan derasnya arus di bagian bawah. Sebanyak 70 personil diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian. Mereka dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama melakukan pencarian mulai dari titik kejadian musibah hingga radius jembatan Sosro di Logo. Sementara untuk tim kedua melakukan pencarian menggunakan perahu karet mulai dari jembatan Sosro di Logo hingga turut Desa Ngablak. Dan tim terakhir melakukan penyisiran mulai dari Bengawan Solo turut Desa Ngablak hingga jembatan Gelendang. Selain itu juga ada tim pemantauan darat yang ditempatkan di 3 titik, masing-masing di jembatan Sosro di Logo, Kaliketek, dan jembatan Gelendang. Ya, jadi kita tim SAR gabungan melaksanakan kegiatan di hari ketiga ini ada 3 lokasi dengan istilah SRU 1, SRU 2, SRU 3. Untuk yang SRU 1 itu dimulai dari TKM sampai dengan Sosro di Logo. Kalau yang tim kedua sampai dengan Sosro di Logo sampai dengan Ngablak ya. Terus tim ketiga sampai dengan daerah titik koordinat itu sekitaran jembatan Gelendeng gitu. Jadi itu upaya kita karena memang secara SOP pelaksanaan pencarian ini 3 hari. Tetapi nanti kalaupun kondisi belum diketemukan, kita akan berusaha untuk memberikan tambahan hari. Jadi nanti kita upayakan karena memang kita sudah dibantu oleh pihak desa. Tadi malam informasinya sudah disisir mulai TKM sampai 2 kilo. Diberitakan sebelumnya seorang pemuda dilaporkan hilang saat sedang bermain sepeda di Sungai Bengawan Solo, kawasan Bendungan Gerak, Bojonegoro. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus di sawah miliknya sendiri. Diduga korban kesetrum saat membersihkan rumput di sawah tersebut. Warga Dusun Jambe Kulon, Desa Gemarang, Kecamatan Kedung Galer, Kabupaten Ngawi, digegerkan dengan ditemukannya petani desa setempat yang tewas di sekitar pompa listrik miliknya. Korban diketahui bernama Suratno, 64 tahun, warga setempat. Kuat dugaan petani tersebut tewas akibat kesetrum atau tersengat listrik untuk jebakan tikus yang dipasang di lahan persawahannya. Oleh petugas dan dibantu warga, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sigit Pramono, warga setempat mengaku sejak jam 12 siang korban berangkat ke sawah hendak membersihkan rumput di lahannya. Karena hingga maghrib korban tidak pulang-pulang ke rumahnya, kemudian anak korban mencarinya ke sawah dan menemukan orang tuanya sudah meninggal dunia dalam keadaan memegang kawat yang teraliri setrum. Ya tadi habis maghrib tuh nggak pulang-pulang, sama anaknya dicari. Nggak taunya udah kita kena setrum, setrumnya itu los. Itu sawah sendiri ya? Ya sawah sendiri. Korban dibawa kemana, Mas? Ini rencana dibawa ke rumah dulu. Habis itu kita rugian sama keluarganya. Awal mulanya gimana sih Mas? Ceritanya Mas kok bisa? Ya, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya berangkat dari rumah itu jam 12 siang. Dari itu nggak pulang-pulang, anaknya nyusul. Katanya udah kena strum itu. Oh gitu, tahu-tahu udah tewas gitu. Iya. Udah meninggal ya? Udah meninggal ya. Diketahui setiap memasuki musim tanam, hama tikus menjadi musuh utama petani di Ngawi. Ancaman gagal tanam hingga panen membuat petani nekat memasang jebakan beraliran listrik. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Syukuri air melimpah, warga di Tuban beri makan hewan liar penghuni Sendang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebagai wujud syukur atas limpahan air dari Sendang Bekti Harjo, Kabupaten Tuban, warga 5 desa menggelar sedekah bumi. Mereka membuat sesaji makanan untuk diberikan pada hewan liar penghuni kawasan sumber mata air. Pemandangan berbeda terlihat di tepi Sendang Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Ratusan warga beramai-ramai menggelar tradisi sedekah bumi sebagai wujud syukur atas limpahan air dari sendang setempat. Tradisi dimulai dengan saling bertukar makanan antar warga. Selanjutnya para warga juga menyajikan makanan khusus untuk kera penunggu sendang, serta melempar nasi berkat untuk disantap ikan yang berada di dalam kolam. Tradisi memberi makan hewan liar penghuni sendang ini digelar warga dari 5 desa, di antaranya Desa Bekti Harjo, Perunggahan Kulon, Perunggahan Wetan, Semanding, dan Tegal Agung. Menurut warga, sedekah bumi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang digelar setiap tahun, tepatnya pada Rabu Pon. Uniknya, makanan yang mereka bawa tidak hanya dimakan bersama-sama oleh warga, melainkan juga disiapkan untuk kera dan ikan penghuni sendang setempat. Ini acara apa Mbak tadi? Acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Acaranya apa aja tadi? Ngasih makan kera sama ikan. Ngasih makan kera. Dari rumah bawa apa aja tadi? Bawa nasi sama kayak bumbu. Terus dikumpulkan di sini nih. Ya. Terus sama ngasih tadi ya? Iya, nasinya dikasih makan kera. Ini setiap tahun atau gimana? Iya, setiap tahun. Sementara itu, juru kunci Sendang Bekti Harjo Hartono mengatakan, sedekah bumi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan air yang sehari-hari mereka gunakan. Tak hanya untuk mengairi areal persawahan, air Sendang Widodaren juga digunakan minum dan memasak oleh ribuan warga di sepanjang aliran sungai. Jadi hari Rebo Pon adalah dulu sebelum pokoknya mulai dari nenek punya kita, harinya sudah ditentukan hari Pon. Cuma bulan itu bisa bulan 5, mungkin bisa maju bulan 4, bulan 6. Tapi tiap tahun itu ada sedekah bumi. Ini karena apa? Sedekah bumi itu ada karena wujud rasa syukur atas syukuran yang mana dapat air ada dari sumber Sendang Pemandian Bekti Harjo. Jadi syukuran lagi jalan. Ini airnya ini untuk warga mana saja Mbak biasanya? Nah ini untuk orang banyak itu sebenarnya. Dari Gelagung bisa, dari Dongombo. Pada Dongombo kan nggak ikut nggak ke sedekah bumi, tapi kan dapat air di sini. Sebenarnya kan harus ikut sedekah bumi. Sebetulnya kan wujud rasa syukur gitulah maksudnya. Selain dimanfaatkan oleh ribuan warga, aliran air dari sendang setempat juga disedot oleh PDAM untuk disalurkan ke rumah-rumah kawasan perkotaan. Warga berharap ada kepedulian PDAM dan pemerintah daerah agar tetap menjaga kelestarian sumber air. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sejumlah partai politik mulai memanasi mesinnya dengan menjalin komunikasi antar sesama parpol, meski masih belum bersifat resmi, seperti dilakukan Gerindra Ngawi yang mengaku telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN. Menjelang pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, baliho gambar diri salah satu anggota DPRD Jawa Timur terpilih pemilu lalu terpasang di Simpang 4 Jalan Soekarno-Hatta Ngawi. Baliho atas nama Darmawan Sutanto dari Partai Gerindra sebagai anggota DPRD Jawa Timur terpilih 2024-2029 dengan hashtag Coming Soon AE1 terpasang dengan ukuran cukup besar. Pihaknya hanya mengaku telah melakukan pembahasan terkait pilkada baik secara internal partai dan fraksi yang ada DPRD serta komunikasi nonformal dengan partai lain yakni Golkar dan PAN. Sadiran menjelaskan bahwa tetap menunggu instruksi dari DPD Jawa Timur maupun DPP Gerindra. Ia juga tidak mempermasalahkan adanya baliho tersebut. Terlebih nantinya semua demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Itu sudah pernah berkumpul bermusyawarah mensikapi pilkada ke depan itu seperti apa, kan begitu. Lalu kalau saya boleh menyarankan ya apapun sebenarnya ingin
ingin mengusung, cuma siapa-siapanya yang akan diusung itu sifatnya masih, ya istilahnya masih rahasia. Kita pun mesti harus konsultasi dengan DPD maupun DPP. Tapi prinsip mengusung ataupun mendukung itu juga tergantung sekali lagi tergantung perintah daripada DPD maupun DPP, begitu Pak. Kalau sejauh ini untuk komunikasi atau dengan partai lain seperti apa Pak? Sudah dilakukan belum Pak? Biasanya koalisi. Kalau secara resmi memang belum, tetapi secara tidak resmi kita ini sudah sering bicara ataupun ngobrol katakanlah dengan Partai Golkar, pimpinannya yang namanya Pak Sarjono, lalu dengan PAN Pak Peno, itu kita sudah selalu komunikasi. Cuma formalnya sepanjang yang saya tahu itu belum, tetapi dalam waktu yang tidak lama ini saya memang sarankan segera komunikasi untuk mensikapi Pilkada 2 November yang akan datang. Tunggu saja, nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti akan ada perkembangan. Sadiran menambahkan hingga saat ini siapa bakal calon maupun akan mengusung atau mendukung calon dalam Pilkada Ngawi masih bersifat rahasia. Namun jika melihat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM saat Pilpres masih solid. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, ratusan orang mengikuti rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Tuban. Membludaknya jumlah peserta membuat KPU setempat akan segera melakukan seleksi administrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban membuka pendaftaran calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Sejak pendaftaran dibuka pada 23 April hingga ditutup pada 29 April 2024, jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas tercatat sebanyak 646 peserta. Jumlah tersebut masing-masing terdiri dari laki-laki sebanyak 431 peserta dan perempuan 215 peserta. Dari ratusan peserta tersebut nantinya akan dipilih 5 orang terbaik di tiap kecamatan. Ketua KPU Tuban Fatul Ihsan mengatakan jumlah peserta pendaftar PPK di 20 kecamatan yang ada di Tuban dinyatakan memenuhi syarat minimal. Selanjutnya KPU Tuban akan langsung melakukan verifikasi administrasi hingga tanggal 3 Mei 2024. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 atau 5 Mei 2024. Para peserta yang nantinya dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada tanggal 6-8 Mei 2024 akan mengikuti tes tulis. Tes tulis tersebut akan dilakukan dengan komputer assist test atau CAT. Tiap kecamatan sudah lebih dari 10 pendaftar, dari kebutuhan kita 5 setiap kecamatan. Jadi seluruh kecamatan sudah terpenuhi semuanya. Terus untuk selanjutnya apa Pak Ketua? Selanjutnya kita nanti akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi ya, karena mulai dari awal pendaftaran sampai nanti tanggal 3 itu kita lakukan verifikasi administrasi, kemudian nanti tanggal 4-5 kita umumkan, dan setelah itu nanti tanggal 6 sampai tanggal 8 kita akan lakukan tes tertulis dengan metode CAT. Sementara itu Pilkada serentak 2024 akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.